Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah TWS atau True Wireless Stereo. Ini kebetulan kemarin gue baru beli dan menurut gue ini istimewa banget sih untuk harganya yang hanya sekitar 200 ribuan. Tapi teman-teman bisa dapet TWS dengan charging case yang punya layar. Dan menurut gue ini layarnya cukup besar ya untuk di kelas TWS. Nah ini gue beli karena TWS gue yang sebelumnya itu udah mulai baterainya cepet habis dan udah sering jatuh juga waktu dipakai karena mungkin bentuknya yang terlalu kecil mungkin ya. Jadi kalau misalnya gue pakai sambil jalan atau sambil olahraga itu suka copot sendiri. Nah akhirnya gue nemuin satu TWS yang dari harganya oke dan dia punya fitur juga cukup lengkap. Sampai gue mikir ini kayaknya salah taruh harga ya. Bahkan TWS yang harganya jutaan pun kayaknya belum ada yang layarnya sebagus ini. Nah jadi ini dia boxnya ya. Kalau misalnya di boxnya itu tulisannya BY16 dan di sini samping ini ada 3 warna pilihan. Tapi yang gue pilih yang warna putih. Di bagian belakang ini juga ada beberapa fitur atau spesifikasi dari produk TWS ini. Kalau dari kemasannya teman-teman bisa lihat sih ini kayak produk generik ya. Tipikal produk dari China yang bisa dimerekin sama siapa aja. Makanya mungkin kalau teman-teman browsing di marketplace itu teman-teman bakal menemukan tipe TWS ini yang sama BY16 ini tapi dengan merek yang berbeda-beda penjualnya. Padahal barangnya sama-sama aja sih. Nah ini waktu di unboxing ya di sebelah kanan ini TWS-nya dengan charging case. Kemudian ini ada kabel USB Type-C dan kalau misalnya ini dibuka di bagian bawah tray-nya itu ada buku manual dan juga ear tips ya untuk masing-masing earpiece-nya. Nah sebelum teman-teman pakai TWS ini ada baiknya teman-teman baca dulu untuk buku manualnya ya. Ini user manualnya sendiri ada dalam bahasa Inggris ya. Nah ini untuk kabel chargingnya memang nggak terlalu panjang ya. Kalau teman-teman udah punya kabel Type-C ya bisa dipakai juga. Nah ini ear tipsnya ada 2 ukuran dan yang satu ukurannya itu udah terpasang di earpiece-nya. Nah ini manualnya ya ada bahasa Inggrisnya jadi nggak usah khawatir. Di baliknya itu bahasa Mandarin. Nah ini kita bakal langsung bahas aja untuk TWS-nya. Nah ini waktu pas kita beli ini ada dibungkus plastik kayak gini. Dan bagian luarnya juga ada plastik lagi. Bagian layar juga udah ada pelindungnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih awet ya nggak usah dibuka untuk yang di layarnya ya. Jadi cukup plastik yang ada di luarnya ini aja yang dibuka. Ini waktu gue lihat di iklannya, gue nggak expect sih. Ternyata layarnya sebagus ini gitu, high res dan warnanya itu bagus gitu. Teman-teman bisa lihat ya itu gradasinya juga bagus. Pas awal ini kita milih bahasa dulu dan bahasanya cukup banyak bahkan ada bahasa Indonesia juga loh. Kalau misalnya teman-teman mau pakai bahasa Indonesia, cuman kalau gue sih pakai Inggris aja karena mungkin ada beberapa istilah yang tetap lebih baik pakai bahasa Inggris. Untuk koneksi ini pakai Bluetooth ya, seperti TWS pada umumnya dan ini teman-teman bisa langsung aja aktifin Bluetooth di handphone, kemudian di pairing dengan TWS-nya, ini namanya BY16 ya kedeteknya, sama dengan yang di boxnya tadi. TWS ini bisa dipakai di handphone berbasis iOS seperti ini, Apple ya, atau untuk di Android juga bisa. Jadi ya pokoknya asal bisa pakai Bluetooth, ini bisa dikonekin. Untuk Bluetooth-nya katanya sih udah pakai versi 5,4 ya, tapi dari yang gua coba, kalau misalnya gua sambil nontonnya itu video, memang ada sedikit lag ya, ada delay. Beda dengan kalau misalnya kita pakai kabel ya. Ya mungkin ini kayaknya wirelessnya nggak beneran versi 5,4 sih. Jadi ya masih ada delay. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai untuk denger musik doang, bukan untuk video, menurut gua nggak masalah sih. Nah ini untuk layarnya sendiri, ini menunya cukup lengkap ya. Dan ini kita bisa kontrol dari layarnya langsung nih. Baik untuk volume kayak gini, atau untuk kita previous atau next song itu bisa juga dan judul lagunya juga keluar di layar itu. Jadi teman-teman bisa tetap keep handphone itu di kantong atau di tas dan teman-teman bisa kontrol
TWS-nya itu langsung dari layarnya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya playlist di Spotify, itu teman-teman bisa langsung kontrolnya itu dari layarnya aja. Ini bahkan gue pas lihat di manualnya itu, kalau misalnya aplikasinya itu bisa nampilin lirik, itu bahkan bisa muncul liriknya di layarnya itu. Cuman gue sendiri belum nyobain ya. Dari segi fitur, ini TWS juga cukup lengkap ya. Karena ada beberapa fungsi kayak equalizer, itu bisa kita pilih dari layarnya langsung. Nah seperti ini ya, ada beberapa preset mulai dari pop, rock, klasik, jazz, voice, DJ, sama disco. Ini bisa kita nonaktifin juga kalau misalnya teman-teman mau equalizernya flat aja. Selanjutnya untuk brightness layar ini bisa diatur juga ya. Kalau misalnya terlalu terang atau terlalu gelap, kita bisa atur dari menu brightness. Kemudian untuk ambient atau active noise cancelling ini bisa teman-teman pilih juga. Itu yang kiri itu ANC atau active noise cancellingnya aktif. Kalau yang kanan itu enggak. Dan kalau yang tengah itu dia bypass. Jadi bisa tetap dengar suara sekitar. Selanjutnya untuk spatial audio ini juga ada pilihan. Yang kiri itu untuk movie, yang tengah untuk lagu, yang kanan untuk games. Ini teman-teman kayaknya harus dengerin langsung sih perbedaan antara beberapa tipe spatial audio ini, dan dia aktifin atau dinonaktifin juga bisa. Selanjutnya untuk tampilan menu ini bisa ada 3 pilihan ya, yang default, kaleidoscope, dan juga gear. Gua sih lebih suka yang default atau enggak yang gear. Kalau yang kaleidoscope menurut gua agak susah sih. Kemudian yang fitur yang selanjutnya itu ada fotografi. Di situ teman-teman bisa jadiin untuk shutter ya, untuk motret. Kemudian ada flashlight juga, kemudian ada dan juga ada fitur voice assistant. Ini bisa juga untuk ngaktifin Google Assistant atau Gemini ya kalau di Android. Nah ini untuk bentuk earpiece-nya ini masih ada batangnya gitu ya. Kalau TWS gue yang sebelumnya itu hanya bagian atasnya doang, jadi agak cepet copot sendiri ya kalau kegoyang-goyang. Kalau yang ada tangkainya ini menurut gue sih lebih stay di kuping. Nah ini untuk ear tips-nya sendiri kayaknya ukuran medium ya, tapi ini pas banget sih untuk di kuping gue, jadi gue gak ganti lagi. Dan untuk charging case-nya ini kayak gini ya, teman-teman bisa masukin kiri dan kanan. Ini nggak mungkin ketukar karena posisinya itu hanya bisa dimasukin dari satu sisi. Dan untuk konektor atau titik untuk koneksinya itu ada di bagian dalam itu ya, jadi kayaknya nggak mungkin miring-miring karena udah pasti masuknya harus di posisi seperti itu. Nah ini kalau udah pas baru bisa ditutup. Nah untuk kapasitas baterai di earpiece kiri dan kanan ini muncul juga di layar ya, jadi kita nggak perlu bingung. Dan yang bawah itu adalah kapasitas di charging case-nya. Jadi ini kalau misalnya earpiece-nya masuk di charging case itu bakal otomatis ngecharge. Nah untuk port USB-nya itu ada di bawah dan kita bisa ngecharge pakai kabel USB Type-C. Dan nanti indikatornya bakal muncul di situ. Dan untuk indikator Bluetooth, terus untuk kapasitas baterai juga ini bakal muncul juga di bagian atas ini ya. Dan sekaligus ada jamnya juga. Jamnya itu bakal disinkronize sama jam yang ada di handphone begitu connect lewat Bluetooth. Kesimpulannya menurut gua dengan harga 200.000 ini kayaknya agak kemurahan ya dibanding dengan fitur yang kita dapat gitu. Dari kualitas suaranya sendiri menurut gua balance ya antara treble dan bassnya. Buat gue pribadi cukup karena gue juga kupingnya bukan kuping emas. Tapi buat gue ini udah cukup. Mirip dengan TWS gue yang sebelumnya yang gue beli juga di kisaran harga 150 ribuan lah. Nah kenapa gue gak mau beli TWS yang mahal? Karena gue selalu mikir kalau segini aja udah cukup ya, ngapain sih kita harus spend lebih gede lagi gitu. Dan gue juga mikir kalau TWS itu kan baterainya internal dan kecil ya. Jadi pastinya dalam setahun atau 2 tahun pakai itu pasti bakal ngedrop. Kalau misalnya gue beli TWS yang harganya jutaan itu kan kayaknya sayang ya kalau misalnya nanti udah baterainya drop, itu kan gue bingung mau gantinya gimana gitu kan. Kalau misalnya dibuang juga sayang. Dan kayaknya buat gue cukup sih. Kemarin itu sebetulnya gue sempat kepikiran mau beli TWS Sony ya, waktu pas kemarin ke Jepang gue lihat secondnya lumayan gitu ya, yang 1000 XM4. Tapi setelah gue baca banyak masalah di baterai, jadi gue gak jadi beli sih. Dan untungnya pas gue lagi scrolling di marketplace, ketemu
yang model kayak gini menarik juga dan gue coba, ternyata keren loh. Ini nggak nyesel sama sekali deh. Ini sih gue belinya di toko UPLU Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek linknya di video ini atau nanti gue bakal tulis juga di deskripsi ya. Kalau ditanya kelemahan, kayaknya kelemahannya itu ini wallpapernya nggak bisa ganti dan nggak bisa masukin sendiri. Itu aja sih, sayang kalau misalnya ini wallpapernya bisa diganti, bisa kita personalize, ini kayaknya lebih bagus. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang udah pakai TWS ini dan tahu cara ganti atau cara masukin wallpaper yang bisa kita custom atau screensaver yang bisa kita custom, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Karena gue udah coba konekin ke komputer itu nggak bisa, jadi sayang banget sih gitu, layarnya sebagus itu dan kita nggak bisa customize wallpapernya. Oh ya, kalau dari segi baterai sendiri gue jujur belum pernah pakai dari full betul-betul sampai habis, tapi gue rasa sih ini cukup awet ya, karena gue kemarin sempat pakai sekitar 2 jam itu hanya berkurang sekitar 10-15%. Jadi gue sih cukup puas dengan performa baterainya ya. Walaupun mungkin ini bisa aja karena masih baru ya, tapi lama-lama kan pasti makin berkurang ya. Tapi kalau misalnya memang boros, udah berasa sih dari awal beli juga. Tapi ini enggak sih. Menurut gue ini baterainya cukup awet untuk pemakaian normal sehari-hari. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.